Salam nak. Shalom Pak. Siap mana sih Lin? Nggak tahu Pak. Oh, udah lama nunggu ya nak ya? Iya Pak, kami kirain nggak daring. Makanya, Apa pula nggak ada? Pak. Apa pula nggak Karena nggak ada daring? Bapak kirim Daring linknya. lah kan jadwalnya kan hari ini. Iya nggak ada Bapak kirim tadi linknya, itu pun baru masuk grup. Jadi tadi bermasalah ya nak ya, Bapak minta maaf ya. Iya Pak. Oke, kita mulai pelajaran kita ya nak. Iya Pak. Terlebih dahulu kita ngapain dulu Esther? Nyanyi sama doa. Gak usah bernyanyi lah ya, doa aja langsung ya nak ya. Pak. Oke, siapa yang mimpin doa? Bapak lah. Oke, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga Tuhan masih memberkati kami pada pagi hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kami kesehatan, berjumpa dengan lihat Jun dan anakku Esther di sini. Saat sebentar kami akan mulai proses belajar mengajar kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Berikan kepada Esther Tuhan kepintaran supaya apa yang dipelajari hari ini bermanfaat bagi dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa selalu. Amin. Oke, Esther sehat? Sehat Pak. Sehat. Nggak sakit kan? Enggak Pak. Nggak kena corona? Enggak lah Pak. Udah sarapan Esther? Udah Pak. Oke. Buku paket Esther ada nggak? Nggak ada Pak, cuman buku tulis lah kayak biasa. Hanya buku tulis? Iya, kan belum ada dibagi buku paketnya Pak. Oh. Jadi selama ini Esther belajar agama? Searching buku Google. apa? Searching Google. Berarti jawabannya semua dari Google gitu? Iya. Bisa nggak cari buku seperti ini? Buku apa Pak? Buku agama? Bisa cari buku seperti ini? Warnanya warna apa Pak? Warna biru. Cak naikkan gini Pak, gini. Kayak gini. Oh, iya Pak. Ya, nanti kalau ada carikan ya nak ya. Iya Pak. Oke, hari ini kita belajar tentang tulis dulu judul materi kita. Ya. Iya. Judulnya adalah keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Oke, itu menjadi judul bab berapa kita semester 2 ya nak ya? Iya Pak. Oke, Bapak dulu mau bertanya sebelum kita mulai pelajarannya. Esther, apa yang tahu Esther tentang keadilan? Apa pengertian keadilan? Coba bahasa sendirilah dulu. Arti keadilan. Iya, apa itu yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan misalnya kan Pak, gini, kita ada nih satu masalah. Jadi di sidang lah. Jangan berpihak sama yang lain. Maksudnya disamaratakan. Misalnya si A salahnya kayak gini, si B salahnya kayak gini. Memang orang itu sama-sama salah, cuman masa lebih rendah si B hukumannya daripada si A. Padahal orang itu melakukannya sama-sama, disamaratakan lah gitu Pak. Oh, oke, bagus. Itu menurut Esther arti keadilan ya? Oke. Iya, Pak. Kalau keadilan di dalam kekristenan, di dalam agama, apa contohnya yang tahu Esther? Keadilan dalam
Agama lah dulu, agama. Misalnya ini apa? Kayak mana ya dibilangnya? Keadilan untuk menganut agama, keadilan untuk memilih mana yang Oke. kita mau gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya Esther. Keadilan dalam agama itu adalah salah satu contohnya, kita harus menghormati agama yang satu dengan Yang lain. agama yang lainnya. Oke, jadi Esther, dalam satu agama itu memang di Indonesia ada berapa agama? 7. 7. 7 atau 6, lupa Pak. Coba sebutkan yang tahu Esther. Islam, Kristen, Ah, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Oke, tadi Kristen yang dibilang Esther itu ada duanya Kristen, Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Oke, hanya itu aja. Berarti ada 6 agama. Ada 6 agama ya, Nak ya? 6 ya? Iya Pak. Oke, coba tuliskan dulu biar tahu. Tapi satu lagi Pak. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Satu lagi Pak. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Buddha nggak ikut Pak? Iya, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, udah Nak? Apa Pak? Udah? Sudah ditulis? Udah Pak. Oke. Di Alkitab juga ada dijelaskan tentang keadilan. Esther, ada nggak megang Alkitab di sana? Di rumah? Ada Pak, tapi dalam lemari. Bentar, biar ku ambil. Ya, ambil dulu. Ambil. Sudah? Buka apa Pak? Buka dari kitab Mazmur. Mazmur. Iya. Mazmur 145. Seratus berapa Pak? 145 ayat 17. Udah Pak. Oke, coba bacakan dulu isinya, Nak. Ayat 19 kan Pak? 17. Oh, 17. Tuhan itu adil dalam segala dan penuh kasih segala perbuatannya. Apa katanya, Nak? Tuhan itu apa? Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oke, menurut Esther lah dulu.
Tuhan itu katanya adil, iya kan? Ya. Nah, pernah nggak Esther membanding-bandingkan kawannya sama diri Esther? Enggak. Yakin? Iya. Oke, bagus. Ya, kita diciptakan Tuhan itu berbeda-beda ya, Nak, ya. Berbeda-beda. Pasti raut wajah kita juga akan berubah, akan berbeda sama kawan kita yang lain. Bahkan saudara kita sendiri pun pasti akan berbeda. Berbeda. Tetapi Tuhan itu adil. Nah, kenapa dibilang Tuhan itu adil? Sebab kita diberikan apa? Apa Tuhan berikan kepada Esther? Kesehatan, nafas kehidupan, Nah, berkat. nah, oke. Nah. Evelyn, Shalom Evelyn. Harus diapakan ya Pak? Ya harus diapakan sih. Halo Evelyn. Halo. Enggak ada suaranya Pak. Pak Det. Enggak ada suaranya. Apa dia? Mikrofon dia. Halo Evelyn. Ya, Pak. Kok baru bergabung, Nak? Hah? Oh, Kenapa? tak ada masalah mungkin, Pak. Oh, ini membuat kita supaya kita aja yang ngomong mereka mendengar. Aku aja yang dengar nanti hanya satu orang yang dapat gitu. Tutup pintu. Udah mulai kita, Pak. Udah lama loh aku. Oke, Evelyn berdoa dulu dalam hati, ayo. Aku sendiri nih, Pak. Iya, tadi kami sama si Esther udah berdoa. Oh, ya udah. Udah, Pak. Oke, Evelyn sehat. Sehat, Pak. Besok-besok jangan terlambat lagi gabungnya ya, Nak ya. Ya, Pak. Udah sarapan? Udah, Pak, udah. Oke, Evelyn, materi kita hari ini, coba ada bukunya kan? Buku tulisnya kan? Ada, Pak. Oke, coba tulis di sana judul materi kita hari ini yaitu keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Saya terdengar ini. Terdengar suara gitu. Esther. Iya, Pak. Oke, tunggu ya, Nak ya. Kita ulang sekali lagi sama si Evelyn karena terlambat tadi, Nak ya. Iya, Pak. Oke, Evelyn, keadilan menurut Evelyn itu apa? Apa yang tahu Evelyn tentang keadilan? Apa itu keadilan?
Coba sebutkan satu contoh keadilan. Gak kedengaran. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Oh ya, terus Keadilan. Dan tidak boleh memilih-milih orang lain dalam berteman. oke, bagus. Itu yang dimaksud dengan keadilan menurut Evelyn ya. Oke. Di Indonesia ini perlu nggak kita lakukan keadilan atau di negara kita ini? Penting, Pak. Oh, penting, perlu. Untuk apa itu, Evelyn? Supaya apa? Agar negara kita adil bagi negara. Supaya negara kita ini tetap adil. Oke. Oke, itu tentang keadilan secara umum ya. Ini menurut Evelyn keadilan secara beragama. Tahu nggak Evelyn itu apa itu pengertian keadilan secara beragama? Adil Kita harus terhadap menghormati agama yang lain. kita harus menghormati agama yang lain dan Coba dekatkan apanya supaya lebih jelas. kita harus menghormati dan menghargai agama yang lain. Oke, benar. Di dalam Indonesia kita ini, Evelyn ada berapa tahu agama? Ada berapa di Indonesia agama? Yang tahu aja lah dulu ya kan, Pak. Ya. Buat nama aja lah. 5, Pak. Itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu sama apa ya? Katolik. oke, berarti pas ada 6 ya, Nak ya? Oke, Pak. Oke. Kristennya terbagi 2, Kristen Protestan Pak. sama Kristen Katolik. Katolik. Oke, coba tuliskan dulu di buku tulis 6 agama, 6 macam-macam agama, cepat. Esther jangan menghayal. Nggak ada, Pak. Awak nengok. Udah, Evelyn? Udah, Pak. Oke, Evelyn ada pegang Alkitab. Ada Alkitab, Evelyn? Kamar, Pak. Enggak, di kamar. Bentar ya, Pak. Aduh. Coba ambil dulu nanti Alkitabnya kan- cepat. Nggak apa-apa nih, Pak. Hah? Nggak apa-apa kayak gitu. Ambil Nggak aja apa-apa Alkitabnya. ditinggalin. Iya, nggak apa-apa. Esther udah bisa dihafalkan nama agama itu tanpa lihat buku kan, Esther? Apa, Pak? Udah bisa dihafalkan ke 6 agama itu tanpa lihat buku? Bisa, Pak. Oke. Tadi ayat Alkitab yang Bapak kasih yang dari Mazmur 145 itu ayat 17 sudah bisa dihafal itu? Nantilah aku hafal, Pak. Bah, hanya 1 baris itu, tolong dihafalkan dulu. Disebut langsung sekarang. Iyalah, nanti tutup Alkitab, jangan buka Alkitab. Oke, udah Evelyn? Udah, Pak. Oke, buka Alkitabnya dari kitab Mazmur. Mazmur berapa, Pak? Mazmur 145.
ayat 17. Mazmur 145 ayat 17. Ya. Sudah dapat? Dapat, Pak. Oke, tadi keadilan secara umum sudah Evelyn sebutkan. Secara keadilan di dalam Alkitab, coba jelaskan. Coba bacakan dalam Mazmur 145 ayat 17 tadi. Tuhan benar dalam semua jalannya dan setia dalam semua perbuatannya. Tuhan itu dikatakan apa, Nak? Adil, ya kan? Iya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita, tetapi Tuhan itu adil. Ya, Dia menyelamatkan kita dan menjagai kita. Oke? Iya, Pak. Oke, jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan atau mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tidak boleh seperti itu. Oke, Esther, Evelyn. Iya, Pak. Oke. Tuhan itu selalu Ada. adil. Ada, adil. Sama itu ya. Oke. Maka dari situ, Esther sama Evelyn harus selalu berpikiran positif. Ya, jangan Iya, Pak. gara-gara ada masalah, ada tantangan kehidupan, kita langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Tuhan itu tidak pernah membuat kita selalu jatuh ke dalam jurang, tetapi Tuhan itu selalu berencana yang terbaik untuk hidup kita. Maka belajarlah adil seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, di sini ada beberapa yang mau Bapak jelaskan, yaitu tulis aja intinya apa yang kamu dapat nanti. Oke? Allah itu mencintai kebenaran. Ya, Nak ya. Allah itu mencintai kebenaran. Oke. Dan menolak kejahatan. Ya. Tidak seperti manusia. Manusia itu sangat cinta dengan kejahatan, tetapi kebenaran tidak dicintainya. Ya. Tetapi Tuhan itu mencintai kebenaran dan menolak Kejahatan. Sama seperti kita juga manusia. Nah, setiap dosa-dosa yang dilarang oleh Tuhan harus kita Jauhi. Jangan kita langgar, malah jangan kita dekati. Ya. Contohnya titah kelima apa isinya? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oh, itu sudah jelas-jelas perintah Tuhan. Tetapi Evelyn sama Esther masih sering melawan Orang tua. Gak usah munafik, benar kan? Iya, Pak. Ya, lewat pelajaran hari ini kita diingatkan supaya kita menghormati orang tua kita. Orang tua kita. Bukan cuma orang tua kita, yang lebih tua daripada kita. Harus ada sopan santun. Harus ada etika kita ya. Sebagai orang Kristen harus ada etikanya. Etika dalam hal apa? Etika dalam hal berbicara, ya. Etika dalam hal melakukan segala sesuatunya, baik di sekolah, di rumah, dimanapun Esther dan Evelyn berada. Oke? Oke, Pak. Kita harus tolak Kejahatan. Oke. Yang kedua, Allah itu menghukum orang-orang yang tidak hidup di jalannya. Allah itu Apa, Pak? Allah itu menghukum orang-orang yang tidak berada di jalannya. Oke. Ya. Allah itu, Nakku, kalau kita tidak berada di dalam lingkupan Tuhan atau lari dari jalan Tuhan, contohnya menyimpang, Tuhan akan menghukumnya. Contohnya Evelyn sama Esther, ya. Ke gereja itu sekali berapa hari? Sekali seminggu. Kali 7 hari. Sekali seminggu. Oke ya. Enak ya.
Tetapi sudah dilaksanakan atau belum? Terkadang, Pak. Terkadang ya. Esther? Terkadang juga, Pak. Terkadang. Padahal sudah diciptakan Tuhan, Esther sama Evelyn itu sehat-sehat, cantik-cantik. Tapi mengingat Tuhan pun nggak bisa. Kan pandemi, Pak. Nggak boleh sembarangan gereja. Entah Bapak ini. Oke. Bapak terima. Sekarang lagi pandemik, nggak boleh ke gereja. Tetapi sekarang banyak apa di YouTube apa ibadah-ibadah online. Iya kan? Ibadah online. Iya. Sering nggak diikuti ibadahnya? Di Facebooknya, Pak. Dari Facebook yang apa yang mini seri itu. Oke. Tapi pernah ya Esther ya? Iya, Pak. Evelyn pernah nggak? Enggak, Pak. Ya, sekarang bisa diperbaiki ya Evelyn ya. Iya, Pak. Nah, jangan hanya buka YouTube yang tidak berguna. Harus buka YouTube yang berguna, oke? Iya, Yang Pak. bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan Evelyn. Ya, oke, itu yang kedua. Katanya Allah menghukum orang-orang apa? Orang-orang yang tidak berada di jalannya. Yang tidak berada di jalan, yang menyimpang dari ajaran Allah. Tuhan. Tuhan. Oke, apa itu contoh-contohnya? Coba sebutkan dulu satu. Esther. Mencuri. Satu lagi. Membunuh. Satu lagi. Berzina. Oke, Evelyn. Satu. Berbohong. Dua. Melakukan hal yang tidak bagus. Apa itu? Seperti yang dikatakan Esther, Pak. Mencuri, berzina. Oke. Dan salah satunya tadi yang kita sebutkan titik kelima, melawan Orang tua. Oke. Yang ketiga, dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja. Oke. Esther sama Evelyn setiap hari pasti pernah melakukan dosa. Benar? Benar, Pak. Benar. Oke, Bapak juga pasti melakukan dosa. Ya. Tetapi kalau kita melakukan dosa, kita harus minta apa sama Tuhan? Pengampunan dosa. Lewat apa kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi jangan berdoa hanya di mulut saja, tetapi kita harus dari hati dan melakukan apa yang kita doakan. Oke? Iya, Pak. Oke. Setiap dosa yang kita lakukan, pasti Tuhan akan tahu. Benar? Benar, Pak. Meskipun kita contohnya melawan orang tua kita itu dari mengucapkan dari hati kita, nggak dengar orang ataupun sekelompok kita atau sekelompok, Tuhan pasti dengar. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba berbuat seperti itu. Oke? Oke, Pak. Yang terakhir, ya. Allah memberikan tempat ya. Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat. Dan setia kepada Tuhan. Setia kepada apa, Pak? Kepada Tuhan. Baru, Pak. Oke, itu aja. Allah memberikan tempat yang setia kepada Tuhan. Tempat di sini apa maksudnya, Nak? Siapa yang tahu? Surga. Oke, benar. Tujuan hidup Esther Evelyn itu kemana? Apa, Pak? Tujuan hidup Esther Evelyn itu kemana? Coba. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan salah satunya pengen masuk
Masuk Surga. surga. Masuk surga. Dari tadi yang mati-mati aja lu waktu itu. Oke. Yang mau harus kita lakukan supaya masuk surga itu, Apa Pak? yang harus kita Hal-hal lakukan yang supaya baik, masuk Pak. surga itu, Pak. Hal-hal yang baik. Tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Benar. Ya, sangat bagus jawaban kalian berdua. Ya, Bapak senang. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan boleh kalian lakukan supaya kita nanti bisa berjumpa di mana? Di sekolah. Surga nanti. Di sekolah dan di surga. Oke. Materi kita tentang keadilan bisa dimengerti, Nak? Bisa Pak. Bisa Pak. Paham. Keadilan secara umum tadi sudah disebutkan pengertiannya. Keadilan secara di Alkitab juga sudah diucapkannya, Nak, ya. Tertulis dari mana tadi? Mazmur berapa? Mazmur 45 ayat Mazmur 17. 145 ayat 17. 145. Satunya Oke, kurang, Pak. coba dibacakan secara bersama-sama dulu. Esther sama Evelyn, supaya kita tutup materi kita hari ini. Tuhan itu Tuhan adil benar dalam dalam segala semua jalannya. jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Oke. Jadilah anak yang Adil. adil. Seperti Tuhan Yesus selalu adil. Oke? Oke Pak. Oke, tetap jaga kesehatan. Ya, Nak, ya. Semangat belajarnya meskipun belajarnya Zoom, tetapi tidak mengurangi semangat belajarnya. Oke, selalu semangat. Tetap jaga kesehatan dan selalu fokus pada apa yang menjadi prioritas kehidupannya, yaitu selalu berdoa dan ingat selalu Tuhan. Oke? Ya Pak. Tadi Bapak udah memulai dengan doa, kita harus tutup juga dengan Doa, Pak. Doa. Oke, Esther tadi udah berjanji buat doa ya. Tadi kan Bapak yang bilang. Oke, Esther aja. Yuk, mulai, Nak. Ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami telah selesai belajar. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk pelajaran selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Berkati juga guru-guru yang mengajari kami. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Ya Tuhan, di atas segala doa kami ini, kami tahu kami ini manusia yang tak luput dari dosa. Hapuskanlah kiranya dosa dan pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Terpuji dan termulialah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat perantara kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Pak, ini bukunya dibawa nanti pas masuk sekolah. Iya, dibawa ya, Nak, ya. Iya Pak.